Perkenalkan, saya dengan Chandra dan rekan saya. Dengan saya Cintri. Kami berdua akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita dalam bahasa Bali. Kepada seluruh umat, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada hari ini. Umat dipersilakan berdiri di belakang masing-masing. Nama Karagata. Setir penghormatan. Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dan telah digambarkan dengan sempurna oleh Bagawa, sehingga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Aku bersuci. Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavata Abhiwademi. Namo Buddha. Swakato
Wandana. Syair penghormatan, terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva Maha Satya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sambe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sambe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sambe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana. Tiga perlindungan, marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya. Berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha sarana gacchami. Dhamma sarana gacchami. Sangha sarana gacchami. Dutiyampi Buddha saranang gacchami. Dutiyampi Dharmang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddham saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila. 5 sila, dengan melaksanakan sila tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani
samadhyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majapahamadatana weramani sikapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, penggenap segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wicacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisam Dhammam Sarati. Satta Dewa Manusanam Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sambitiko Akaliko Ehipasiko Opanyayiko Pacetat Wedikabo Vinyuditi Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano
purisa yugani atta purisa punggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneo ahuneo dakineo anjali karaneo anutara punya ketang lokasati. Samadhi. Saudara-saudari sedharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak mengusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil. Dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau biarkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh
Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita masih hidup, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Angkatkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Selanjutnya Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma. Pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Budiman Jayaputra. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Upasaka Budi Jayaputra. Beliau berlatar belakang di bidang pendidikan, politik, ekonomi, kedokteran, spesialis kedokteran jiwa. Kepada Upasaka Budiman Jayaputra kami persilakan. Oke, selamat pagi saudara-saudara sedama. Sukihontu, Namo Buddhaya. Izinkan saya lepas masker ya, supaya pertama apa ya, kalau ngomong kebanyakan tuh pakai masker ngap juga ya. Iya, kita udah ngerasa ya, makanya kalau kita yang biasa olahraga pakai masker tuh sangat tidak nyaman karena kita punya nafas terganggu ya. Paling nanti yang paling penting ya, protokol kesehatan ya, pada panitia selesai kebaktian jangan lupa nih, diganti karena ini pasti sarangnya virus nih menyebar ya. Ya, senang sekali ya saudara-saudara bisa ketemu lagi dalam secara offline ya, secara di luar jaringan ya. Saya biasanya kalau memberikan Dhamma Desana itu nggak betah duduk, keliling-keliling ya, cuma suasananya seperti ini ya, untuk sementara nggak apa-apa ya, saya duduk dulu ya, saya duduk jadi tidak menyebarkan virus ke mana-mana. Oke, saudara-saudara, kali ini saya akan membawakan topik mengenai mengelola mental ya dalam mengatasi atau dalam menghadapi loba ya. Apa sih mengelola mental gitu ya? Jadi mengelola mental itu adalah bagaimana kita memanage, mengatur batin kita, mengatur mental kita ya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Mengapa saya ambil topik mengenai pengelolaan mental ya? Seperti tadi sudah disebutkan ya, karena latar belakang saya sebelumnya ya adalah sebagai seorang dokter spesialis. Dan spesialisasi saya adalah kedokteran jiwa ya atau psikiatri ya. Saya sebelumnya menghadapi pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa ya. Kenapa saya bilang sebelumnya? Karena sekarang saya sudah menjelang pensiun ya. Saya sekarang sudah hampir tidak praktik lagi ya. Jadi hanya sekarang lebih ke arah menikmati hidup karena apa ya, istilahnya dalam tanda kutip tugas hidup saya sudah hampir selesai. Anak-anak saya sudah mandiri, sudah kuliah ya, saya sudah tidak terlalu banyak intervensi ke mereka. Oleh karena itu saya di sini akan mengajarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara semua, dan bukan hanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara ya, termasuk saya pun masih mengelola mental ya, masih mengelola batin saya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuannya? Ya supaya kita bisa berbahagia. Oke, next, coba kita lihat apa sih? Oke, coba. Ini saudara-saudara pasti semuanya sudah tahu ya. Sabe Sata Bawantu Sukitata ini buat umat Buddha kayaknya kalimatnya udah hampir setiap hari ya. Setiap hari kita nih ya baca parita ketemu kata-kata ini ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi sudah menjadi jargon umat Buddha
ya, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi dalam tanda kutip apa? Dianggap umat Buddha tuh nggak bahagia, ya, dianggap umat Buddha nggak bahagia. Makanya kalau kita perhatikan jargon tiap-tiap agama tuh berbeda-beda ya. Ada mungkin yang menganggap manusia itu sebagai sumber kesalahan, makanya mereka apa? Mohon maaf katanya kan selalu ya. Ada yang menganggap bahwa manusia mungkin kejam ya, mungkin ya, sehingga apa? Dianggap semoga selalu mendapatkan kasih katanya. Nah kalau kita apa? Semoga semua makhluk berbahagia, karena apa? Berarti kebanyakan manusia menderita ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, saudara-saudara, apa yang dikatakan Buddha bahwa hidup itu adalah penderitaan, itu sebetulnya betul ya, nggak salah. Kita bahagianya gimana pun, pada ujung-ujungnya akan menderita juga. Coba deh, kita lagi seneng ya, seneng gitu, tahu-tahu begitu kesenangannya berakhir, langsung timbulnya apa? Penderitaan ya. Inilah makanya kenapa kita selalu mengharapkan semua makhluk berbahagia ya. Oke, next apa nih ya? Nah ini, semua pasti mau bahagia, nggak ada yang mau menderita ya. Kalau ditanya semuanya pasti, tapi apakah bisa begitu? Oke, kita lihat next ya. Nah ini, kenapa sih kebahagiaan kita ini sulit terrealisasi? Ya karena pola pandang yang salah. Salah satunya ini pola pandang yang salah. Oke, next ya. Nah ini salah satu pola pandang kita yang salah adalah kita mengukur kebahagiaan dari materi ya. Semuanya diukur dari materi ya. Oke, kita lihat next apa selanjutnya. Nah ini, makin kaya dianggap makin bahagia ya. Sehingga apa, saudara-saudara, kita semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi umumnya apa? Bekerja dan mengejar materi, hampir semuanya ya. Kita yang sudah bekerja pagi-pagi sudah bangun ya, sudah harus kerja lagi. Yang karyawannya bekerja di kantor, yang apa tuh, yang pengusaha ya sudah mulai ngantor ya, kemudian yang pedagang juga sudah mulai berdagang. Semuanya mencari materi. Karena apa? Dianggap kalau tanpa materi hidup ini menderita. Nggak salah sih ya. Oke, next ya. Nah ini kenapa nggak salah, karena memang kita hidup di dunia materi ya. Jadi saudara-saudara ya, kalau kita secara Theravada ya, tentu kita sudah tahu ya bahwa alam kehidupan ada 31 ya, ada 31 alam kehidupan. Yang bukan alam materi hanya 4 alam arupa, itu hanya 4 yang alam non materi. 27 sisanya adalah alam materi, dan kita hidup di alam materi salah satunya ya. Jadi nggak salah kalau semuanya itu adalah diukur dari materi ya. Oke, next. Oke, nah ini salah satunya adalah sekarang kita mulai masuk apa itu? Loba. Oke, next ya. Loba tentu saudara-saudara tahu ya, loba ya, keserakahan, kemelekatan ya, kemudian nafsu indera, itu juga semuanya loba ya. Kita sudah tahu dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Nah ini ya, jadi semuanya ngerti nih, saya rasa semua tahu ya. Kita masih diliputi loba, bahwa kalau kita bisa mengatasi loba kita akan bahagia ya. Pernah dengar ya lagu Di Mana Bahagia ya? Mungkin pernah ya, lagu jadul sih ya, seumuran saya ya. Untuk kita yang di atas gocap rasanya udah tahu tuh lagu Di Mana Bahagia. Di situ salah satu syairnya adalah di mana lenyapnya loba, di sanalah bahagia ya. Jadi kalau loba itu lenyap, kebahagiaan akan tercapai ya. Coba nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya. Nah ini salah satu pepatah ya, buku adalah gudang ilmu ya, kita udah tahu ya. Tapi kalau cuma punya gudang percuma ya, kalau nggak bisa dimanfaatin. Gimana nih untuk buka gudang? Oke, next. Kita perlu kunci ya. Kita perlu kunci ya. Jadi kalau kita punya buku, punya pengetahuan, kita punya gudang. Tapi untuk bisa membukanya kita harus dengan membaca kuncinya. Nah begitu juga kitab suci. Oke, next ya, kitab suci. Kita punya kitab suci. Kenapa sih disebut kitab suci? Kenapa disebut kitab suci? Karena buku itu atau kitab itu bisa membawa kita kepada kesucian, tetapi harus dipraktikkan
Ya, jadi jangan hanya kitab suci itu terpampang di di lemari ya, tidak kita praktikkan. Ya, salah satu kitab suci kita adalah ya buku Parita ini. Buku Parita ini juga bagian dari kitab suci. Makanya sudah beberapa puluh tahun terakhir ya, waktu zaman saya kecil, mungkin yang sudah di atas gocap ya, waktu zaman kita masih sekolah minggu, mungkin kita hanya baca Parita yang bahasa Pali. Tapi sudah sekitar 20-30 tahun ya, sudah diterjemahkan. Karena apa? Kalau hanya kita baca bahasa Pali, kita nggak ngerti artinya apa. Sehingga apa? Parita itu hanya jadi apa ya? Jadi jimat. Begitu kita ada segala sesuatu, ketemu sesuatu, mungkin kita takut langsung nyebut Budo atau Budang Sarnang Gacami atau Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa atau Namo Buddhaya gitu. Nah, sekarang kan sudah diartikan. Ya. Nah, seperti juga itu sudah hampir di semua wihara semua ya. Sekarang diartikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara juga kalau di rumah ya membiasakan diri membaca Parita ya, saya harapkan sih ya di rumah ya biasakan baca Parita, dibaca artinya juga ya. Kalau perlu, kalau misalnya baca Paritanya agak panjang, diselang-seling ya, diselang-seling. Misalnya apa? Tanggal ganjil bahasa Pali, tanggal genap bahasa Indonesia ya. Coba deh silakan dipraktekkan ya. Jadi kalau baca Parita misalnya, oh ini hari ini tanggal 23 ya, berarti tanggal ganjil, berarti baca Paritanya Pali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Budang Sarnang Gacami. Besok tanggal genap kita mulain, terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, dan seterusnya. Ya, begitu juga seperti Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati ya. Demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta perilakunya, sempurna menempuh sang jalan dan seterusnya. Itu. Sehingga apa? Parita itu bukan hanya kita mengulang sabda Sang Buddha, tapi juga kita mengerti. Ya, coba silakan ya, nanti dimulai dipraktekkan ya pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya kita baca Parita, mungkin paling sering yaitu Wandana, Tisarana, Pancasila, kemudian Buddha Dhamma Sangga Nusati, Karaniya Metta Sutta. Ya biasanya paling sering itu ya. Gitu. Kalau mau tambah lagi gantian. Atau kalau Bapak Ibu mau mau dapat semua, baca Paritanya nggak usah pakai irama. Baca Parita nggak usah pakai irama, langsung. Ya. Kalau nggak pakai irama itu beberapa Parita ya, kita bisa bacakan paling nggak sampai 30 menit. Nggak sampai 30 menit. Dari mulai Wandana, Tisarana, Buddha Dhamma Sangga Nusati, Karaniya Metta Sutta, Bojjhanga Sutta, Manggala Sutta. Ya. Kalau saya latar belakangnya Tridharma, saya masih membaca Mahajaya Manggala Gata. Kalau kita di sini ada di sebagian yang sudah terpengaruh Theravada sudah dipecah-pecah ya, ada yang disebut Saccakiriya Gata ya, yang Natime, Saranang Anyang apa segala. Ya silakan. Atau kalau Bapak Ibu yang masih Mahayana ya boleh baca Keng ya. Silakan. Gitu loh. Itu. Ya, itu kira-kira ya. Jadi begitu juga kitab suci ya, kita kembali ya, kitab suci, apa yang ada di dalam kitab suci harus dipraktikkan. Karena kalau tidak kita praktikkan, kitab suci itu hanya hiasan lemari. Nggak akan berguna ya. Oke, next ya. Nah ini kebahagiaan hanya dapat dicapai kita tidak bisa mencapai kebahagiaan tanpa kita bisa mengendalikan loba ya. Oke, next kita lihat berikutnya apa nih. Nah ini saudara-saudara saya tunjukkan ya kitab suci Tripitaka kita. Rasanya kita umat Buddha agak sulit ya untuk punya kitab suci Tripitaka yang lengkap ya. Ini edisi bahasa Inggris kira-kira ada 50 buku nih. Ada 50 buku. Saya sendiri belum pernah baca secara lengkap ya. Gitu ya. Ini edisi bahasa Inggris ya. Gitu loh. Jadi kitab suci Tripitaka. Jadi kalau ada umat lain itu kemana-mana ke wihara bangga ya membawa kitab suci. Kita kalau mau bawa kitab suci ke wihara kita perlu bawa perlu bawa truk ya. Bawa truk ya karena satu lemari kita punya kitab suci. Ya. Jadi kadang-kadang saya juga sering kalau bergaul dengan teman-teman di luar ya, ada yang mengatakan, waduh kitab suci gue paling lengkap gitu. Saya dalam hati ketawa aja. Lalu selengkap-lengkapnya isinya apa? Paling sebesar buku telepon ya, buku telepon zaman dulu ya. Kalau kita ada 50
Ya, kalau mereka lengkap terus kita gimana gitu. Ya, cuma kita nggak perlu menyombongkan diri ya, kita diem aja lah gitu. Oke, ini kitab suci Tripitaka kita ya. Oke, next. Nah, oke saudara-saudara, sekarang kita akan mulai nih. Di mana bahagia? Oke, next. Ya, ini saudara-saudara, bahagia ini bukan objektif ya saudara-saudara ya. Jadi bahagia ini bukan bergantung pada objeknya. Ya, tapi bahagia itu adalah subjektif, bergantung pada kita. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa bahagia itu dari objek. Karena apa? Kalau bahagia itu dari objek yang sama akan menghasilkan kebahagiaan yang sama. Misalnya, semua di sini saya berikan jus apel. Semuanya minum jus apel 1 gelas. Apakah semuanya pasti bahagia? Belum tentu. Ya. Belum tentu bahagia. Kalau bergantung objeknya, pasti kalau diberikan jus apel semuanya pasti bahagia. Ternyata enggak. Siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia tentu yang sedang kehausan dan menyukai jus apel. Mereka merasa paling bahagia. Ya, waduh enak bener minum jus apel ya di saat lagi sedang haus. Tapi bagi mereka yang baru saja minum, kemudian apalagi tidak suka jus apel, diberikan itu pasti juga malah bukan bahagia ya, mengalami penderitaan gitu ya. Itu oke, next. Nah, ini seringkali tadi saya katakan ya, kita kenapa sulit mencari kebahagiaan? Karena seringkali kita mencari di tempat yang salah ya. Mencari tempat yang salah ini saya ingat cerita orang mencari cincin di tempat yang gelap. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah seumuran saya ya sudah di atas gocap masih ingat ya. Waktu saya pertama kali mendengar kisah seseorang mencari cincin di bawah tiang listrik, itu adalah dari buku English for Student. Mungkin saudara-saudara yang waktu sekolahnya tahun 70-an, tahun 80-an masih ingat ya buku English for Student ya, kita belajar bahasa Inggris dulu ya. Di situ ada salah satu cerita dikisahkan mengenai seorang yang sedang mencari cincin. Jadi dikisahkan di bawah tiang listrik. Nah, ini juga cerita zaman dulu ya, kalau zaman sekarang udah ini ya. Dulu kan tiang listrik tuh ada lampunya ya. Gitu. Kalau sekarang mah di mana-mana sudah lampu sih ya. Kalau zaman dulu gitu, tiang listrik ada lampunya, lampu penerangan jalan umum ya. Di situ diceritakan ada seseorang yang sedang mencari sesuatu. Ketika dia sedang mencari sesuatu itu, ada orang yang mengamati. Ada orang mengamati. Terus ditanya, akhirnya setelah sekian lama dia lihat seseorang itu nggak mendapatkan apa yang dicari. Akhirnya dia tanya, "Bapak sedang mencari apa?" Gitu. Terus orang itu dibilang, "Saya sedang mencari cincin. Cincin saya hilang." Udah, akhirnya tadinya 1 orang, 2 orang mulai membantu mencari cincin itu. Ya, sudah sekian lama dicari di sekitar bawah tiang listrik itu akhirnya cincinnya nggak ketemu juga. Akhirnya yang bantu ini kesel juga ya, penasaran, dia tanya, terus dia tanya, "Cincinnya hilang di mana?" "Di rumah," dia bilang. "Lah, kok cincin hilang di rumah, nyarinya di sini? Di rumah saya gelap." Ya, ini sudah banyak dipakai beberapa iklan ya, atau beberapa joke ya di TV juga sering ya. Sudah dipakai ini. Dan kita mendengar cerita ini kita juga tertawa ya. Istilahnya bego banget ya, bodoh banget gitu. Tapi maaf ya saudara-saudara ya, dan termasuk saya ya, jangan lupa loh bahwa kita pun tanpa sadar pernah menjadi orang seperti itu, mencari cincin di bawah tiang listrik. Hilangnya di rumah, nyarinya di tempat lain. Salah satu contoh kalau kita sedang mendapatkan masalah, biasanya bukan menyelesaikan masalah, mencari pelarian. Ini hati-hati. Sudah beberapa tahun dan semenjak pandemi terjadi demam drakor. Ya, drama Korea. Saya yang nggak pernah nonton akhirnya ikut-ikutan nonton, sehingga akhirnya tahu. Ingat ya, hati-hati. Film Korea itu sesuatu yang tidak bagus adalah mereka setiap kali adalah minum minuman keras. Lagi happy, minum minuman keras. Lagi sedih, minum minuman keras. Ya, selalu tuh.
Nah ini kita ya umat Buddha hati-hati, terutama juga yang demam nonton film Korea, nggak apa-apa kita nonton. Kita lihat bagaimana sutradaranya itu mampu membuat film sedemikian canggih ya, sedemikian rumit gitu loh. Saya juga kadang-kadang kesel ya, kita dibuat kesel loh kadang-kadang ya sama film itu. Saya bilang kurang ajar benar, saya kadang-kadang kalau nonton gitu, saya bilang kurang ajar ya. Kita cuma nonton dan itu memang sudah disetting. Orang kalau jahat demikian jahatnya gitu, kita sampai terpengaruh. Nah saya kalau udah kayak gitu tuh lama-lama tuh udah nggak mau ngikutin lagi tuh. Sebel, saya bilang aduh nih gawat nih, saya bilang merusak batin, saya bilang. Iya, karena apa? Itu kan cuma settingan dia gitu loh. Tapi kok kita jadi apa ya? Jadi ikut kesel. Nah ini makanya saya kadang-kadang begitu udah nonton film-film kayak gitu, udahlah, udah nggak mau ini. Kadang-kadang saya tinggal, biarin aja. Tunggu nanti sampai episode terakhir. Oh akhirnya begini ya, udah selesai. Gitu. Nah ini ya, kita pun kadang-kadang tanpa sadar seperti seseorang mencari cincin di tempat yang salah. Kita menghadapi masalah bukan diselesaikan, tapi apa? Mencari pelarian. Ya, makanya termasuk orang-orang pun yang kenapa mereka misalnya pergi ke suatu tempat ya, refreshing apa segala macam. Aduh, gua lagi mumet nih, lagi butek nih. Sebetulnya juga apa ya, itu juga mencari di tempat yang salah ya, dalam tanda kutip ya, walaupun kita setelah pulang dari sana mungkin lebih refresh ya, lebih relax ya, tapi jangan sampai kita juga apa ya, ikut-ikutan mencari di tempat yang salah ya. Nah termasuk misalnya ada orang yang stres nggak mau makan ya, tapi ada juga orang yang stres banyak makan loh ya. Saya juga sering ketemu loh, ada teman saya gitu, begitu udah nggak ketemu berapa bulan, begitu lihat makin gemuk udah saya tahu dah, lu stres lo ya. Iya nih katanya gitu. Jadi ada orang yang stres akhirnya bawaannya apa? Makan ya. Jadi hati-hati saudara-saudara ya, jangan sampai kita seperti orang mencari cincin di tempat yang salah. Hati-hati jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan cara yang salah ya. Kalau saudara-saudara yang apa ya, yang masih mungkin melakukan hal-hal yang pelarian yang salah, pelan-pelan kita perbaikin. Nggak gampang saudara-saudara melakukan satu apa ya, satu perubahan yang drastis ya. Ini perlu apa ya, perlu usaha yang sangat keras ya. Oke, next apa nih? Oke, nah itu ya seperti tadi ya, kalau kita mencari tempat salah ya nggak akan dapat bahagia ya. Oke, next. Oke, nah ini saudara-saudara, oke next ya. Kita kenapa mencari di tempat yang salah? Oke, next. Nah ini ya, kita juga sering kali mencari apa tuh pola pikir kita yang materialistis ini. Ini kenapa apa ya sampai saat ini masih kita praktikkan? Karena memang sudah diajarkan turun temurun ya. Oke, next kita lihat ya. Oke, next lagi ya. Nah, oke, next kita lihat lagi. Nah ini saudara-saudara ya, kenapa kita setiap mengukur kebahagiaan itu ukurannya materi? Pertama ya tadi seperti saya sebutkan ya, kita hidup di dunia materi. Kedua, sulit sekali mengukur kebahagiaan itu di luar materi. Saya punya uang 100.000, saudara-saudara punya uang 150.000, jelas ya. Saudara-saudara punya uang lebih banyak 50.000 dari saya. Saya punya uang 100.000, saudara-saudara punya uang 1 juta, jelas perbedaannya kelihatan. Tapi sebaliknya, kita makan makanan yang sama, kemudian kita bilang aduh enak. Enaknya saya dengan enaknya saudara-saudara pasti punya gradasi berbeda-beda. Itulah kenapa kita sulit mengukur kebahagiaan dari apa tuh, dari non materi. Umumnya diukur dari materi. Kemudian tanpa sadar kita pun kenapa menggunakan materi sebagai ukuran. Sudah sejak kecil kita diajarkan seperti itu tanpa sadar. Contohnya, maaf ya, makanya saya bilang saya tidak menyalahkan orang tua saya ya. Kita jangan menyalahkan orang tua kita. Orang tua kita pun dapat warisannya dari nenek moyangnya begitu. Kita waktu kecil, atau jangan-jangan maaf ya, kita masih praktekkan nih kepada anak-anak kita. Anak kecil kan salah satu masalah sulit makannya, sulit makan.
Ketika mereka sudah nggak mau makan, biasanya apa? Itu kan makanan masih ada nasi, ada sayur, ada daging, ada mungkin ada segala macam ya. Biasanya apa yang kita lakukan? Ya udah, kamu gimana? Udah nggak mau makan? Ya udah deh, udah nasinya nggak usah dimakan, udah makan sayurnya aja sama dagingnya aja. Kenapa? Nasi murah, daging dan sayur lebih mahal ya, terutama daging ya. Terutama daging ya, biasanya ya kita bilang ya udah ambil dagingnya aja, yang lainnya nggak usah dimakan. Tanpa sadar loh, anak kecil itu sudah mulai melatih. Oh, saya boleh membuang yang lebih murah karena ini lebih mahal, saya harus hemat. Tanpa sadar kita kadang-kadang apa? Misalnya anak kita cerita lah temennya apa segala macem gitu. Kemudian kita juga mungkin, alah udah kamu nggak usah inilah, mobilnya dia apa sih? Mobil kita lebih bagus. Nah kalau kita di umat Buddha, kalau menurut saya sekarang kalau anak jatuh sudah nggak lagi ini ya, nggak lagi diajarkan balas dendam ya, kalau nggak salah ya, jangan ya, itu juga ini. Kalau saya waktu kecil dulu ya, kalau ingat perbuatan saya, aduh, saya kalau kecil tuh kalau kesandung, itu yang tempat saya sandung itu ya, itu saya pukulin loh, gitu. Dan orang tua saya pun menganggap itu sebagai hal yang wajar. Itu tanpa sadar loh, kita sebetulnya sudah dilatih untuk membalas dendam. Ya, padahal saya budi ya, harusnya balas budi ya, bukan balas dendam ya. Gitu. Nah ini ya saudara-saudara juga coba hal-hal seperti ini kita harus hindarkan sebagai umat Buddha. Jadi kalau anak kita jatuh, ya sudah kasih tahu kenapa kamu jatuh. Karena misalnya kamu sudah tahu lantainya licin, kamu lari. Nah sekarang salah siapa? Salah kamu. Sama seperti saya waktu masih praktik sebagai dokter, saya berusaha tidak membohongi pasien. Jadi ada pasien anak, dia begitu itu harus disuntik. Terus dia nanya ke saya, dok sakit nggak disuntik? Ya saya bilang ya namanya disuntik ya sakit dong. Gitu. Ya. Jadi jangan enggak, cuma seperti digigit semut. Ya dalam hati saya, lu yang nyuntik coba lu disuntik. Ya, gitu jangan. Jadi begitu dia tanya, dok ini disuntik sakit nggak? Ya sakit. Tapi sakitnya tidak berlangsung lama, hanya pada saat ditusuk. Saya bilang sakit, tapi sakit ini untuk apa? Untuk kamu supaya kamu mendapatkan kekebalan tubuh, untuk kamu dapat kesembuhan gitu. Nah begitu juga sekarang kalau misalnya nanti Bapak Ibu saudara-saudara ingin melakukan vaksinasi ya kepada anak-anak, jadi kalau jangan dibohongin, jangan anak enggak sakit, cuma kayak dicubit. Ya misalnya ditanya mau sakit nggak? Ya sakit, namanya disuntik ya sakit, tapi kita kasih tahu gitu, dan mereka bisa ngerti kok, gitulah ya. Begitu pula coba pelan-pelan apa yang warisan jelek yang kita dapatkan dari generasi kita yang terdahulu, pelan-pelan harus kita hindari ya, harus kita buang. Jadi jangan lagi hal-hal yang jelek ini kita lanjutkan kepada anak cucu kita. Ya, kita sebagai umat Buddha yang sudah mulai mengerti ajaran Buddha Dhamma ini, kita harus mulai praktekkan. Hal-hal yang negatif kita buang. Ya, jangan diteruskan. Ya. Jadi kalau misalnya bagaimana dong kalau anak-anak nggak mau makan, misalnya makannya susah, ya sudah. Makannya susah yuk, semaksimal yang kamu bisa makan. Gitu ya. Biasanya sih kalau untuk anak-anak biasanya ibu-ibu ya bagian sapu jagat ya. Selalu mama tuh, makanya kalau ibu-ibu yang punya anak biasanya cenderung lebih gemuk. Karena apa? Makannya 2 kali, porsinya dia sama porsi anaknya tuh. Ya, tapi ya begitu. Nanti pun itu hal yang bagus sih sebetulnya ya, karena kita melatih juga untuk tidak membuang makanan. Nanti pun anak kita pun akan begitu ya, dia tidak membuang makanan. Ya, oke. Nah ini ya saudara-saudara ya. Oke, next. Ya, sulit ya kita melihat mengukur kebahagiaan itu ya, lebih gampang mengukur materi ya. Maka dari itu kita sekarang sudah mulai tahu nih ya, jadi jangan lagi menggunakan materi sebagai kambing hitam ya. Jangan apa-apa kita melihat kemudian mengukur segala sesuatu itu dari materi. Jadi saya ingat ada satu joke ya, jadi ada kisah seseorang katanya waktu dulu dia bilang ketika temennya sudah mulai punya motor katanya, dia masih naik sepeda, setengah mati dia kerja,
Dia kerja banting tulang siang malam ngumpulin duit untuk bisa beli motor. Akhirnya dengan bangga dia berhasil beli motor. Dia pamerin ke temennya. Ternyata temennya sudah apa? Sudah beli mobil. Gondok dong dia, aduh kurang ajar nih. Mulai setengah mati lagi dia ngumpulin duit, dia bisa beli mobil, dia pamerin. Temennya apa? Ternyata sudah beli mobil yang lebih mewah. Waduh, bekerja lagi setengah mati. Ternyata apa? Temennya yang beli mobil mewah, tiap minggu pergi bersepeda. Dia bilang kurang ajar, kalau gua dari dulu bersepeda nggak sudah merasa bahagia ya, nggak perlu susah payah kayak seperti sekarang. Ya itu kan sesuatu yang sia-sia ya. Susah payah beli, ternyata orang akhirnya kembali lagi kepada naik sepeda. Ya kita juga sekarang ya mulai ya saudara-saudara rasanya pada punya sepeda ya di rumah. Apalagi semenjak pandemi ya, tapi sekarang udah mulai menurun lagi nih, orang udah mulai bosan lagi. Oke, next. Next. Nah, ini saudara-saudara hati-hati ya. Sukses itu bukan berarti kaya. Ya, hati-hati ya. Karena kalau sukses itu adalah berarti kaya, nanti orang-orang yang yang tidak dalam tanda kutip tidak kaya dianggap tidak sukses. Ya, karena kebahagiaan bukan dari materi. Ya, jadi saudara-saudara janganlah terpaku untuk mencari materi sebanyak-banyaknya. Hati-hati ya, karena biasanya itu akan terjadi rem mendadak. Apa tuh maksudnya rem mendadak? Rem mendadak adalah kita setengah mati mencari materi, akhirnya apa? Begitu kita sudah sukses makin banyak materi, kita sulit untuk berhenti. Coba deh perhatikan. Kita misalnya punya penghasilan 1 juta per bulan, kita berharap bisa 5 juta. Sudah tercapai 5 juta, berharap berapa? 10 juta. Sudah 10 juta berapa? 100 juta. 100 juta terus, nggak pernah berhentinya. Kapan berhenti? Ketika kita kena stroke, brok, habis. Ya. Kita harus belajar. Banyak sekarang orang-orang kaya, ada ya salah satu artis kita ya, artis terkenal ya, terkena stroke, tidak bisa manfaatin hartanya miliaran. Sekarang dia hanya apa? Hanya terbaring di ranjang, ya memang ranjangnya mewah, terus kemudian dengan ventilator yang mewah, ya. Tapi sudah sulit sekali. Dan kemudian saudara-saudara yang harus diingat, ketika kita sakit, jangan berharap saudara-saudara, wah kalau saya sakit enak nih, saya kan nggak ngapa-ngapain, meditasi, nggak bisa. Perhatikan, ya. Saudara-saudara, kalau sedang sakit, walaupun kita nganggur, suruh meditasi, pasti nggak bisa. Jaminan. Ya. Jadi jangan berharap itu. Wah, saya pernah ketemu ada orang karena kencing manis, kemudian matanya mengalami kebutaan. Ya. Terus saya bilang, aduh enak dong, seperti orang meditasi. Jadi nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu terganggu lagi dengan penglihatan. Enggak. Karena apa? Penglihatan hanya semata-mata untuk ini, tapi pikiran tidak bisa dikendalikan. Ya, karena saya pernah menemui pasien tahun 2010, saya ketemu pasien matanya dicolok dua-duanya sampai buta. Karena dia merasa matanya itulah yang membuat dia melakukan satu perbuatan buruk. Itu salah persepsi. Mungkin ya dia dengan matanya itu melakukan satu perbuatan yang asusila, misalnya menonton sesuatu yang tidak pantas untuk ditonton ya, sehingga dia merasa apa? Matanya inilah sebagai penyebab dia melakukan satu kejahatan. Akhirnya apa? Dia lakukan pembutaan dirinya gitu loh. Nah, ini kan sesuatu yang sangat yang sangat jelek ya. Karena apa? Semuanya bukan dari mata loh, dari pikiran kita. Sekalipun mata kita tutup, tapi pikiran kita terus loh mengelantur. Ya, ini hati-hati. Oke, ya. Jadi ingat ya saudara-saudara ya, jangan di sini ya bukan berarti saya ingin mengajak saudara-saudara, wah jangan kaya, bukan. Ya, ingat ya. Bukan, kita harus tahu batasannya, ya. Kapan waktunya kita mencari uang, kapan waktunya kita harus bisa menyeimbangkan. Ya, kita harus mengonversi harta duniawi kita. Ya, jadi jangan hanya kita mengumpulkan harta. Ingat loh, apa yang kita punya sekarang ini, harta yang kita punya sekarang ini ya, harta duniawi ini hanya berumur dalam kehidupan ini loh.
Ya, saudara-saudara ya. Jadi saya juga ada satu topik tuh ya, mengonversi harta duniawi. Di situ saya katakan bahwa hati-hati loh. Kita punya harta ini hanya berumur dalam kehidupan ini loh. Saya sebagai dokter, saudara-saudara sebagai pengusaha, ketika meninggal semuanya itu langsung di riset lagi. Ya, kayak ke SPBU, mulai dari nol ya Pak. Begitu saya mati, saya tidak lagi dikenal sebagai seorang dokter. Saudara-saudara begitu meninggal tidak lagi sebagai pengusaha. Kita mulai dari nol lagi, belajar lagi. Makanya perlu ada satu usaha bagaimana kita mengonversi harta duniawi ini menjadi harta yang adi kodrati atau yang adi duniawi, ya. Gitu. Ya, nah salah satunya apa? Nah ini salah satunya kita mengendalikan loba. Jadi jangan sampai kita terus diliputi oleh keserakahan. Oh ya, saya sampai jam berapa ya? 11:30. Oke. Lumayan lah, masih 25 menit. Ini jamnya betul ya? Soalnya tahu-tahu jamnya kelambatan lagi. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Terus next. Oke, nah ini saudara-saudara ya, hati-hati ya. Kalau kita akhirnya memupuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, akhirnya apa? Yang timbul justru kesombongan. Dan kesombongan kadang-kadang bentuknya begitu halus, nggak kerasa gitu loh, nggak kerasa sehingga kita seolah-olah gua nggak pamer, nggak apa, tapi tanpa sadar mungkin ada. Nah hati-hati, makanya seperti itu ya. Makanya kan banyak kita lihat ya orang-orang kaya yang anaknya, saya kemarin nggak sengaja tuh gara-gara begitu lagi mau nonton TV gitu, lihat acara itu liputan artis apa segala macem gitu ya. Jadi ada artis-artis yang kaya ya gitu, anaknya kan baru umur 13 tahun sudah diberikan apartemen mewah, umur 15 tahun diberikan mobil mewah. Saya dalam hati 15 tahun kan belum punya SIM ya, terus buat apa diberikan mobil mewah? Terus kita ingat ya kasus beberapa tahun yang lalu ya, anak artis ya yang di bawah umur yang menabrak orang ya sampai akhirnya harus ganti rugi untuk keluarga. Itu kan suatu yang sangat sangat merusak gitu loh. Cobalah disesuaikan. Makanya saya ketika saya mengajarkan anak-anak saya juga belajar mobil, saya bilang ke mereka, sekarang saya sudah tidak bisa intervensi lagi loh. Saya bilang, kamu loh yang pegang setir, saya hanya bisa mengarahkan. Ya, saudara-saudara juga begitu. Ketika anak kita sudah menjelang dewasa, kita berikan bimbingan dhamma. Karena apa? Kita sudah tidak bisa intervensi lagi. Mereka lah yang membawa, kita yang meneruskan. Kita mewariskan hal-hal yang baik pada mereka. Ya, nah begitu juga dalam hal kekayaan, kita patut memang memberikan warisan kepada mereka, ya. Tapi jangan sampai kekayaan ini menjadi satu kesombongan, ya. Jangan sampai kita ini. Cobalah kekayaan ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Masih banyak kok orang-orang yang butuh. Dan sekarang dengan sistem online ini, sekarang kalau kita mau berdana lebih gampang ya. Ya, mau berdana tuh gampang sekali. Tinggal kita transfer, terus kemudian kalau dulu mungkin kita berdana hanya terbatas di lingkungan kita. Kalau sekarang enggak loh ya, wihara-wihara di luar Jawa ya, di Kalimantan, di Lombok, di Sulawesi, termasuk di Papua ya, kalau minta dana itu mereka gampang. Dan kita sudah punya kesempatan yang lebih luas loh untuk melakukan dana gitu loh. Kalau dulu kita berdana terbatas ya. Terus kemudian saudara-saudara jangan menganggap, aduh kalau dana transfer tuh istilahnya dalam tanda kutip nyampe enggak sih? Ya nyampe. Karena tergantung apa kita punya niat cetana, ya. Sehingga kalau berdana, saudara-saudara ingat ya, kita betul-betul harus berdana dengan sepenuh hati, dengan senang ya. Jadi jangan timbul penyesalan, ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, next. Oke, next, ya. Jadi kalau dibilang pilih bahagia atau menderita, udah pasti ya. Ini sih udah istilahnya nih sama juga kayak mencari beras merah di antara beras putih ya, udah pasti dah. Nggak mungkin lah orang, oh saya mau pilih menderita, nggak mungkin. Pasti pilihnya bahagia ya. Oke, terus next. Ya, nah ini saudara-saudara ya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, temukan sumbernya. Sumber kebahagiaan. Jangan mencari lagi tadi di tempat yang salah. Jadi ini juga kisah ada katanya seseorang yang menjual air sungai di tepi sungai.
jualannya laku. Karena apa? Orang katanya tidak diberikan kesempatan melihat sungai, gitu loh. Nah, saya di sini saudara-saudara, jangan saudara-saudara jadikan saya penjual air di tepi sungai. Ya. Saya hanya menyampaikan, ya. Silakan saudara-saudara praktikkan sehari-hari di rumah. Ya, di sini kita sama-sama mengelola batin kita, mengelola mental kita. Saya pun demikian. Makanya saya seperti saya katakan, saya setiap kali diundang di wihara, selama saya ada kesempatan, saya tidak tolak. Karena apa? Seolah-olah saya memberikan anjuran ini kepada saudara-saudara ya. Tapi itu sebetulnya juga untuk saya. Karena ketika saya melakukan satu hal dalam tanda kutip kesalahan, saya akan ingat tuh, istilahnya saya dijewer sendiri tuh. Saya dijewer sendiri, ingat lo ceramah di Wihara Ekayana Serpong tentang ini loh, sekarang kok lo langgar gitu loh. Itu yang mengingatkan saya. Makanya saya bilang, saya ingin saudara-saudara di sini kita sama-sama belajar. Hanya kebetulan saya punya karma baik, diberikan kesempatan untuk bicara di sini. Ya, kalau bicara seperti ini, saya rasa saudara-saudara juga semua udah tahu ya. Sudah tahu yang namanya kitab suci itu harus dipraktikkan, sudah tahu. Ya, tapi kok bukan saudara-saudara yang bicara gitu loh. Kenapa saya ya? Karena kebetulan saya diberikan kesempatan. Makanya saya bilang saya bersyukur saya punya kesempatan untuk bisa memberikan sharing dharma di sini. Dan ini saya manfaatkan dengan baik. Karena apa? Karena ini berguna juga untuk pengembangan mental saya. Kalau enggak juga mental saya juga makin parah gitu loh. Makanya akhirnya saudara-saudara kalau ada kesempatan ya, tadi sudah ada salah satu bimbingan meditasi ya. Bimbingan meditasi itu di sini hanya triggernya. Ya, hanya satu penggoda teaser gitu loh. Saudara-saudara di rumah lakukan. Karena kalau meditasi kayak gitu kan nggak enak ya, kita mau meditasi, mau memperhatikan kembang kempis perut kan yang sama omongannya kan nggak berbeda ya. Mari menarik nafas, kita udah menurunkan nafas gitu loh. Itu di sini hanya untuk triggernya, untuk teasernya, penggodanya aja. Di rumah dilakukan, praktekkan ya. Mulain 15 menit, lama-lama nambah ya. Itu. Terus di sini juga apa sih meditasinya tiap hari apa? Hah? Selasa. Nah, tuh. Ya, ada ya jadwalnya ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara kalau ada jadwal meditasi coba diikutin. Ya. Terus jangan saya meditasi di rumah aja, jamin nggak meditasi. terlalu banyak godaan. Karena apa? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Saya bangun pagi-pagi mau meditasi, habis makan, ntar lu nonton dulu filmnya. Sampai akhirnya makan siang, udah selesai makan siang ngantuk. Satu hari lolos nggak meditasi gitu loh. Itu ya, kita memang perlu ada satu tempat yang memang mengharuskan kita udah nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Coba ada saudara-saudara kalau meditasi di satu tempat, begitu meditasi kan handphone dimatiin ya, handphone dimatiin semua, meditasi 1 jam. Tapi begitu meditasi selesai dibuka handphone dulu. Sudah nggak tahan ya, hati-hati ya. Oke, next. Ya, nah ini saudara-saudara ya, bahagia itu ada di pikiran. Ya, jadi jangan menganggap bahagia itu ada di materi. Kalau saudara-saudara menganggap bahagia itu ada di materi, saudara-saudara akan kecewa. Karena apa? Nggak ketemu di sana. Bahagia ada di pikiran. Tergantung persepsi kita. Ya, oke, next. Ya, nah ini objek yang sama akan dipersepsikan berbeda. Ya, seperti tadi saya katakan ya, objeknya sama, kita diberikan jus apel semua, tapi tiap orang mendapatkan hasil yang berbeda. Oke, next. Nah, ini ya, oke, next lagi. Nah, tiap orang punya ukuran bahagia yang berbeda-beda dan jangan pakai baju orang lain. Ya, hati-hati saudara-saudara ya. Kita kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, sering kali ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, begitu kita pakai baju ya, kita pakai baju aja deh gitu. Begitu pergi kemana, aduh lu nggak pantas deh pakai baju ini. Udah dah, nanti berikutnya bajunya udah nggak dipakai lagi deh, ganti lagi ini. Kita sering kali mudah diprovokasi orang, ya.
Yang paling penting, makanya saudara-saudara, yang paling penting adalah bagaimana kita dalam tanda istilahnya memakai baju yang sebenarnya. Carilah baju yang nyaman buat kita. Nggak perlu dengerin orang. Gitu loh. Boleh orang saranin misalnya baju kita terlalu terbuka, ya baju kita terlalu terlalu tidak sopan. Ya, ini perlu ya kita ini. Tapi hal-hal lainnya misalnya, aduh, lu pakai baju ini nggak pantas deh. Kalau kita merasa nyaman, kenapa enggak gitu loh. Ya, jangan terpengaruh oleh orang lain. Ya, kitalah sebagai ukuran. Nah, begitu juga untuk dalam hal kebahagiaan. Saudara-saudara, kita punya ukuran kebahagiaan yang berbeda-beda. Jadi jangan gunakan baju orang lain. Ya, kalau kita misalnya sudah biasa berdana, kita sudah biasa berdana, misalnya kita sudah biasa berdana ke wihara ini. Tahu-tahu ada yang memprovokasi orang. Lu kenapa berdana ke Ekayana Serpong? Katanya pengurusnya makan duit loh. Nah, ini hal-hal seperti ini nih. Nah, kita mesti bisa. Ya, jangan terpengaruh. Jangan terus, oh gitu ya. Waduh, iya deh. Lain kali gue gak dana lagi deh. Atau gue dananya gue kurangin deh. Jangan. Ya. Berdana pada intinya adalah melepas. Kalaupun kita dengar misalnya ada ya, jadi bukan saya rasa contohnya terlalu terlalu vulgar dan terlalu salah ya. Misalnya kita satu tempat yayasan tertentu kita berdana, terus kemudian ada orang lain bilang, yayasan itu katanya pengurusnya makan duit lo apa segala macam. Nggak usah peduliin. Selama kita punya niat baik ya, kita berdana itu melepas, kita membantu. Masalah uang itu disalahgunakan itu perbuatan dia loh. Bukan perbuatan kita. Jangan terpengaruh gitu. Apalagi kalau ke wihara. Kalau wihara sih jaminan mutu kalau menurut saya. Wihara manapun nggak usah ini ya. Makanya saya kalau ada broadcast ya dari wihara-wihara, yang penting atas nama yayasan, asal jangan nama pribadi aja. Nah, kalau nama pribadi saya agak ragu juga tuh. Gitu loh. Kalau nama yayasan saya bilang oke. Kita bisa bantu gitu loh. Itu. Ya, jadi jangan terprovokasi oleh hal-hal negatif ya. Jadi kalau kita mau berdana, kita sudah niatkan baik ya. Kita punya cetana, kita punya kehendak, kita punya niat ya, dilakukan dengan baik. Jangan kemudian terprovokasi. Karena apa? Itu akan mempengaruhi hasil dari dana kita. Makanya kan salah satu berdana untuk supaya dapat bibit unggul, berdana itu kan ada 3 syarat. Sebelum berdana, saat berdana, dan setelah berdana harus dengan pikiran yang baik, harus dengan bergembira. Itu yang menghasilkan bibit unggul. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita sudah melakukan perbuatan baik, begitu ada provokator yang ini, nggak usah didengerin. Ya. Karena apa? Kalaupun kita dengerin percuma, kan kita sudah berikan gitu loh. Kita pun percuma, jadi mengotori pikiran kita. Oke, next. Ya, oke, next coba. Nah, bahagia di dalam diri bagaimana saudara-saudara ya? Tadi sudah saya katakan ya, bahagia itu adalah subjektif. Oke, next. Ya, nah ini. Jadi kita ubah. Ini juga salah satu istilahnya bagaimana kita mengelola batin kita. Ya, saudara-saudara mulai ya cobalah saudara-saudara mulai melihat kita punya aset loh di dalam diri kita. Aset kita ini luar biasa besarnya loh. Jadi jangan melihat orang lain. Seringkali kita tidak bahagia apa? Karena kita membandingkan dengan orang lain. Kita yang naik motor merasa iri hati dengan yang naik mobil. Yang naik mobil iri hati dengan yang naik mobil mewah. Gitu ya. Nggak akan ada habisnya. Coba dirubah. Bagi kita yang naik mobil mewah bersyukur. Betapa bahagianya ya, saya punya kesempatan mempunyai mobil yang mewah, mobil yang baik ya gitu. Kemudian kalau kita yang sudah punya mobil sederhana, kita bersyukur kita punya mobil, sementara yang lain masih kehujanan, kalau hujannya kepanasan ya. Kalau kita naik motor gimana? Kita bersyukur kita nggak perlu menggoes ya, nggak perlu keluar tenaga ya, cukup tinggal tekan gas ya, udah bisa jalan kemana-mana. Dan kemudian kalau naik motor apa enaknya? Bebas macet ya, bebas macet dan salah satu dalam tanda kutip boleh melanggar aturan ya. Saya rasa kalau saudara-saudara yang pernah
membawa sepeda motor, saya rasa nggak ada yang nggak pernah melanggar aturan, udah pasti. Minimal apa, melawan arah. Ya motor ya paling banyak ya, dan susah untuk diiniin, susah untuk ditertibin. Selain melawan arah itu apa tuh, kalau di lampu merah ya, melanggar marka jalan ya, kita berhenti mau coba tertib, di belakang kita ya, wih maju. Provokatornya terlalu banyak ya. Itu saudara-saudara ya, coba kita rubah pola pikirnya. Kemudian kalau kita cuma punya sepeda gimana ya, bersyukur juga kita punya sepeda, sementara yang lain cuma jalan kaki. Terus bagaimana dong kalau kita nggak punya apa-apa, cuma jalan kaki? Bersyukur dong kita masih punya kaki yang bisa berjalan ya. Terus bagaimana dong kalau nggak punya kaki? Bersyukur juga. Iya dong, nggak punya kaki gimana bersyukurnya apa? Digendong kemana-mana lo kayak raja lo. Nah gitu. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut yang positif, tidak ada sesuatu hal yang bisa mengiritasi kita. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut yang negatif, betapapun kita punya harta yang banyak, kita tidak pernah merasa bahagia. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita tidak bahagia? Kita umumnya apa? Melirik kiri kanan. Orang lain udah punya ini loh, gue belum. Ini. Makanya dengan adanya pandemi sebetulnya bagus juga ya. Kita acara apa, Imlek segala macam nggak keliling-keliling rumah orang ya, jadi udah nggak perlu lirik ke kanan kiri ya. Terus apa tuh, kue juga untuk kita keluarga aja. Tapi nggak tahu nih tahun depan siap-siap ya, udah mulai ini lagi, kayaknya udah kasusnya udah makin menurun ya, karena juga kelihatannya pandemi sudah mulai di ini jadi endemi. Saudara-saudara, booster pertama udah semua kan ya, sudah ya booster ya, udah lebih aman gitu. Dan kalaupun sudah booster ya minimal kalaupun terkena tidak terlalu parah ya, cuma ini aja. Karena saya ngalamin sendiri, saya rumah saya kecil, saya tinggal di apartemen kecil, jadi kira-kira 2 bulan yang lalu anak saya terkena COVID gitu loh. Tadinya saya nggak menyangka dia terkena COVID. Karena apa? Dia cuma demam aja, cuma demam. Udah saya cek suhunya sekitar 38an. Saya sih nggak ini. Nah dia inisiatif sendiri beli alat tes COVID. Begitu dites positif, saya kaget juga ya, positif gitu. Padahal kita semuanya udah booster. Tapi herannya, walaupun rumah saya kecil dan hanya lingkungan itu ya, hanya dia sendirian, kita yang bertiga nggak tertular gitu. Nah makanya saya bilang, aduh, sadu ya, saya bilang masih cuma satu anak saya aja gitu. Jadi saudara-saudara itu, kalau kita pun terkena COVID ya, sekarang gejalanya sudah tidak terlalu berat ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya, kita rubah ya. Oke, next. Nah ini ya, seperti tadi saya katakan ya, saudara-saudara ya, jangan lihat kiri kanan ya. Kita harus bersyukur. Ya, kita punya aset luar biasa kok. Oke, next. Nah ini tidak berbahagia karena kita timbulnya iri hati yang membandingkan dengan orang lain. Oke, next. Ya, jadi saudara-saudara, hidup adalah kita yang tentukan. Jangan mau kita ditentukan oleh orang lain. Ya, jangan mau kita disetir orang lain. Kita seringkali begitu, tanpa sadar ya itu kita pakai baju gini, aduh lu nggak pantas deh, besoknya ganti bajunya, baju yang baru dibeli akhirnya apa, dibuang, sayang gitu. Oke, next. Waktunya tinggal 7 menit. Oke, nah bagaimana bahagia tiap hari saudara-saudara ya? Oke, langsung lagi dibuka ya. Nah ini ya, saya sudah ajarkan ya, ubah pola pikir, mulai bersyukur ya, kita melihat. Jadi mulai sekarang saudara-saudara mulai melihat ya aset di dalam diri ya. Jangan lagi melihat keluar ya. Kita melihat, kita manfaatkan apa yang ada di dalam diri kita. Pasti setiap orang punya keistimewaan. Pasti. Ya. Yang penting jangan jangan melihat sesuatu yang yang di luar. Nah, kalau saudara-saudara merasa enggak, saya orang yang enggak punya, enggak apa segala macam. Bagi saya nggak mungkin. Oke lah saudara-saudara, anggap misalnya nggak punya pekerjaan, tapi paling tidak apa saudara-saudara, punya waktu ya. Anggap saudara-saudara nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, berarti saudara-saudara punya waktu. Kalau punya waktu berarti apa? Bisa dong meditasi. Nah, kan paling tidak gitu. Oke, nggak berdana karena nggak punya duit, betul. Karena saudara-saudara misalnya
tidak bekerja atau sudah tidak bekerja lagi. Betul, mungkin tidak punya uang, tapi punya waktu. Makanya jangan sampai jangan sampai kita diprovokasi orang gitu, dalam arti, ayo berdana, ya gua nggak punya duit, nggak bisa berdana, nggak apa-apa. Kita bisa lakukan hal yang lain, dan berdana itu kan bukan hanya uang ya, bisa berdana dalam arti pelayanan. Ya, WA Waca di sini berapa banyak nih volunteernya? Wihara Ekayana Serpong memerlukan volunteer banyak loh, puluhan orang, gitu loh. Ini jadi dana itu jangan hanya dianggap materi ya, banyak hal-hal lain. Oke, next. Ya, oke ya, memang ya, untuk merubah pola pikir terus terang bukan hal yang gampang, tapi bukan hal yang nggak bisa ya. Oke, next. Ya, nah, oke, next, yuk. Nah, ini saudara-saudara yang paling penting ya, kita kelola pikiran ya. Kelola pikiran, kita tahu. Jadi pada saat kita sedang sedih, pada saat kita sedang kesel, kita tahu, sadar, aduh gua lagi kesel nih, aduh gua lagi sedih. Ya, kemudian apa? Kita kenalin, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan berkelanjutan. Yang paling sering, makanya kenapa orang-orang mengalami gangguan kejiwaan, ketika dia mengalami satu masalah, dia tidak segera mengenali. Saya katakan kepada pasien-pasien saya, mereka itu seperti bola salju. Bola salju itu awalnya kecil, mungkin sebesar bola pingpong, yang kalau kita injek pun sudah hancur. Yang jadi masalah apa? Tidak segera di stop. Dari bola pingpong, bola itu berguling terus menjadi bola tenis, menjadi bola kaki, menjadi bola basket, akhirnya sampai sebesar rumah. Dan kalau sudah sebesar rumah, kita sudah nggak bisa kendalikan. Itulah pikiran negatif kita. Begitu dia sudah mulai muncul, kalau tidak segera kita stop, hati-hati loh saudara-saudara, kebawa loh kita, kebawa loh. Hal yang tidak hal yang tidak sebetulnya tidak seharusnya terjadi bisa muncul. Makanya kenapa pasien-pasien gangguan jiwa tiba-tiba mukul orang, tiba-tiba meludahi orang. Dan itu pun pernah saya alami. Makanya akhirnya saya bilang, oh, seperti inilah orang yang mengalami gangguan jiwa. Saya ketemu orang yang dia tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melihat gerakan dia, timbul kebencian. Saya bilang, gile lu, orang munafik lu, orang begini. Wah, langsung saya sadar loh. Saya bilang, waduh, gila nih. Ini pikiran negatif. Langsung saya minta maaf kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan bingung. Loh, kok saya minta maaf? Karena apa? Dia nggak tahu. Ini hati-hati saudara-saudara. Pikiran kita itu begitu luar biasanya. Dengan pikiran kita bisa menjadi arahat. Tapi dengan pikiran kita bisa menjadi seperti Dewa Data. Itu hanya karena dari pikiran ya. Jadi makanya saudara-saudara, begitu ada pikiran negatif, segera sadari, stop. Ini akan berguna. Karena apa? Kalau tidak, timbul tuh nanti kebencian. Misalnya nanti saudara-saudara tanpa sengaja ya, begitu keluar kesenggol sama temen gitu ya, sudah langsung saya kesenggol. Jangan terus begitu kesenggol, emang dia sengaja. Nah ini nih, hati-hati nih, begitu dia sengaja, kita udah pikiran negatif gitu, dia sengaja. Terus ada lagi yang provokasi, emang dia sifatnya begitu, oh memang kelakuannya, waduh, hati-hati. Ini nanti akan berkelanjutan ya. Jadi saudara-saudara, begitu ada pikiran negatif, segera sadari, segera kenali, segera stop. Ada kesempatan minta maaf, kita minta maaf, itu akan lebih melegakan. Makanya di dalam parita kita kan ada parita kayena ya, kayena waca citena pamadena maya katam ya. Apabila dalam perbuatan, kata-kata atau pikiran dengan tak sadar aku telah berbuat kesalahan, mohon Guru Agung nan Bijaksana mengampuniku. Nah, kita kan minta pada Buddha gitu kan untuk mengampuni. Begitu juga kalau ada orang lain, kita minta ya. Oke, next. Ya, nah ini. Oke, next. Nah, ini langsung dibuka aja deh, coba langsung ya. Ya, akar kejahatan kita saudara-saudara tahu ya, loba dosa moha ya. Oke, next. Oke, next. Nah, ini ya, yang paling penting nih. Saya mau minta waktu tambahan 5 menit mungkin. Oke. Ya, jadi saudara-saudara, melatih mental kita mulai dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Ya enggak usah yang susah-susah. Ya, yang kecil-kecil yang sederhana. Ya. Kalau di sini saya bilang sudah mulai bagus ya. Kita begitu datang semuanya sandal udah ada tempatnya ya semua ya. Bagaimana kalau sandal itu masih berantakan? Nggak usah khawatir.
kalau saudara-saudara punya keinginan baik, silakan dirapikan. Kalau enggak, jangan sampai timbul kejahatan. Ya, kalau di Ekayana Tanjung Duren ya, walaupun tempat sandalnya banyak ya, tapi masih banyak yang taruh sandal berantakan ya. Jadi jangan terpengaruh. Kalau kita mau bantu membereskan, kita bereskan. Kalau enggak ya sudah, jangan dicuekin, jangan menggerutu. Yang jadi masalah kadang-kadang gitu, kita melihat orang meletakkan sandal sembarangan, kadang-kadang yang timbul apa dalam batin kita? Menggerutu. Dasar ya, nggak pada bisa baca ya, udah ada tulisannya. Nah, ini loh saudara-saudara yang sering membuat kita nggak bahagia. Kita sendiri loh yang menciptakan. Objek itu, sandal berantakan itu hanya satu satu kenyataan. Tinggal kita mempersepsikannya gimana. Kalau mau beresin, nggak mau beresin sudah gitu. Jangan menggerutu. Ya, begitu juga di rumah nanti ya. Di rumah ya, saudara-saudara ya. Terutama kalau kayak saya, kita yang sudah punya anak ya nggak bisa beberes ya. Jangan kesel. Udah, memang begitu sifat anak. Ya, karena waktu kita remaja juga kan begitu ya. Mama kita sampai berbusa ngomelin kita. Nah, sekarang kita kena loh. Ya, kita ngomel, aduh ini anak ya, nggak anak cewek nggak anak cowok ya, sama gitu loh. Ya coba dah saudara-saudara yang punya anak cewek masih remaja ya, pakaian dalamnya gantung sembarangan ya, cowok juga gitu ya, suruh ini suruh itu nggak mau, entar sok ya, hati-hati mulai dari yang kecil. Oke, lanjutkan. Nah ini mulai dilakukan sehari-hari. Oke, next. Nah ini saudara-saudara ya, dilatih terus setiap saat ya. Next. Nah dari yang kasar hingga yang halus ini nanti sedikit ya. Oke, next terus. Nah ini oke, next terus ya, jangan malas. Introspeksi, kita sudah sampai sejauh mana? Oke. Terus nah ini saudara-saudara, kalau kita mau melakukan mau mengelola mental kita ya, jalan terus ya selama kita anggap itu baik ya. Tutup telinga dan pasang kacamata kuda. Jadi jangan dengar kiri kanan, jangan lihat kiri kanan. Karena seringkali itu ada orang-orang tertentu yang provokator kita ya. Kita mau berbuat baik, ada aja provokasinya tuh ya. Jadi janganlah. Coba oke. Next. Nah ini ya, loba dan dosa ini gampang ya. Seperti tadi saya katakan ya, kalau kita lagi kesel, kita lagi ada keserakahan, ini gampang. Kalau moha agak susah, tapi pelan-pelan. Oke, next. Ya, memang sulit ya, tapi bukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Oke, langsung. Next. Nah, ini ya. Dibuka semua deh. Oke, next. Terus. Iya, terus. Oke. Nah, ini ya, saudara-saudara ya. Sumber keserakahan kita, sumber loba kita hanyalah dari indera kita. Mata, kulit, telinga, hidung, lidah, pikiran. Ini saya urutkan dari yang kasar sampai yang halus. Kita mengelola mata, ini kasar ya, kita melihat sesuatu yang nggak nyaman, itu gampang, kita tinggal tutup mata, udah nggak kelihatan. Kulit, kita sentuhan, itu juga lebih kasar ya, tapi yang lain makin halus. Nah yang paling sulit adalah mengelola pikiran. Hati-hati ya, seperti tadi saya katakan ya, jangan gampang terprovokasi ya, dan seringkali kita terprovokasi sebetulnya bukan hanya karena faktor lain ya, tapi kita memprovokasi diri kita sendiri. Ya seperti tadi saya bilang ya, kita melihat sesuatu yang berantakan itu hanyalah satu kenyataan. Bagaimana kita mempersepsikan berantakan ini tergantung kita. Nah inilah, jangan sampai terprovokasi. Ya, oke ya. Jadi jangan melekat ya dengan objek tersebut. Oke, next. Nah ini ya, jadi saudara-saudara ya, untuk mengendalikan loba ya, kita dalam perilaku sehari-hari. Jadi kalau kita yang masih diliputi oleh kemelekatan ini ya, kita coba pelan-pelan. Oke, next. Oke ya, rincikan ya berdasarkan objek indera. Yes, kita punya kemelekatan beda-beda. Ada orang yang melekati di mata, makanya senangnya apa? Jalan-jalan, melihat pemandangan yang indah ya. Ada orang senangnya objeknya di mana? Di lidah. Makanan dimanapun dikejar untuk mendapatkan sepiring nasi misalnya gitu, sepiring makanan ya. Oke, next. Ini dulu ya, mengambil makanan saat pesta ya, dulu ya orang ya kalau pesta ya mengambil makanan sebanyak-banyaknya terus dibuang ya. Sekarang udah enggak ya kayaknya ya. Sekarang kita udah mulai sadar ya, udah mulai sadar akan lingkungan ya, udah enggak lagi.
Terus kemudian, nah ini segala sesuatu ya. Kalau sesuatu itu berguna atau tidak ya kita harus biasakan juga ya. Makanya kenapa promosi-promosi itu menggunakan leaflet ya, dibagikan gratis. Karena orang kalau dibagikan gratis biasanya mau ya. Itu sarana ini. Nah, saudara-saudara juga lihat. Kalau memang nggak perlu ya kita tolak aja gitu loh. Ya, jadi jangan berpikir mumpung gratis, yang penting ambil dulu urusan belakangan. Karena ini apa? Mungkin betul ya secara materi kita nggak rugi, dikasih gratis kok. Tapi secara batin kita sudah kurang bagus loh, karena kita tidak melatih mental kita untuk memilih mana yang butuh, mana yang enggak. Ya, gitu. Jadi kalau sesuatu itu, jadi begitu juga dalam hal nanti makanan, misalnya saudara-saudara dibagi makanan, kalau memang kita kayaknya kenyang nih, kecuali saudara-saudara misalnya buat anak di rumah atau buat siapa di rumah saya bawa, nggak apa-apa. Tapi kalau jangan, yang penting ambil dulu dah. Nanti masalah mau dimakan atau enggak urusan belakangan. Nah ini tidak bagus secara mental. Pelan-pelan ya. Oke, nah ini juga membeli barang secara diskon besar, hati-hati ya. Secara online kita sering dibohongin nih. Ya, kita sering dibohongin, diskon 60%, harganya sekian. Padahal memang harga enggak diskon aja lebih murah dari itu ya. Itu. Ya, jadi kalau kita ya termasuk saya ya, saya kadang-kadang kalau lihat itu ya, lihat di JD, di Topet, Lazada apa segala macam, harganya sekian, diskon ini. Perhatiin dulu, kita cek dulu di toko-toko lain ya. Oh, emang harganya segitu ya. Ya, hati-hati, diskon besar ini nih memang kita terpengaruh ya. Jadi sekitar 10-15 tahun yang lalu itu ya barang-barang elektronik katanya diskon 70%, padahal memang harganya segitu, harganya murah ya, dia naikin harga luar biasa. Oke, next. Ya, oke, next dibuka aja. Nah ini saudara-saudara ya, ukurannya loba dosa moha. Kalau perbuatan saudara-saudara ini tidak menambah loba dosa moha, silahkan lakukan. Nggak usah pedulikan orang lain. Tapi kalau perbuatan itu memang menambah loba dosa moha kita, nah kita harus kendalikan ya. Jadi jangan kita lakukan. Ya, kira-kira seperti itu. Sudah lewat 7 menit. Terima kasih saudara-saudara. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Kepada Upasaka Budiman Jaya Putra, terima kasih atas pembabaran dharmanya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya dana paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma Seraya, menyanyikan lagu dana paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui kode QRIS atau dari kantong dana yang akan disediakan.
Terima kasih atas dana yang telah diberikan, semoga bermanfaat bagi perkembangan budaya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sahabat terkasih dalam Dharma, mari hadiri rangkaian acara Hari Katina di Wihara Ekayana Serpong. Yang pertama, puja bakti hari besar baik saja Guru Buddha, pemasangan pelita dan doa kesembuhan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, kebaktian pukul 19 sampai 20 dengan pelafalan Sutra Yao Seci. Pendaftaran nama dan info lebih lanjut hubungi Front Office West dengan Saudari Mega, nomor telepon tertera di layar. Yang kedua, perayaan Katina diawali dengan Pindapata, Sanggadana, dan Katina Puja pada hari Minggu 30 Oktober 2022 pukul 9 pagi. Sebagai catatan, untuk Pindapata, umat diharapkan tidak membawa atau memberikan makanan basah ya, dianjurkan yang makanan kering. Demikian pengumuman ini saya sampaikan, dan yang terakhir mohon umat untuk tetap berada di ruangan bakti sala hingga pemimpin kebaktian meninggalkan ruangan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Selanjutnya kita dengarkan persembahan lagu dari tim kesenian. Tes. Selamat siang, Namo Buddhaya. Hari ini saya dari tim kesenian akan menyanyikan lagu berjudul Bila Cinta Kasih Ada. Bagi yang tahu lagunya silakan menyanyi. Mari menyanyi bersama. Bila cinta ada di hati kita, tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka hapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi. Tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda. Punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia.
tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Ku indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Ingin hidup tentram, bahagia. Ya, sekian dari tim senian. Terima kasih. Nama muda ya. Terima kasih kepada tim kesenian. Selanjutnya Eta Wata. Nanti pada saat kita akan melakukan pelimpahan jasa pada saat setelah pembacaan Cirang Rakantu Wira Ekayana Sepo. Eta Wata. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk hidup yang membutuhkan. Eta Wata Seamehi Sabata Punya Sampada Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Siddhya. Eta Wata Seamehi Sabata Punya Sampada Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Siddhya. Eta Wata Seamehi Sabata Punya Sampada Sabe Sata Anumodantu Sabah Sampati Siddhya. Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyamkan Anumoditwa Cira Rakantu Loka Santi. Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyamkan Anumoditwa Cira Rakantu Indonesia. Idang wonatina hotu sukita hontu natayo. Idang wonatina hotu sukita hontu natayo. Idang wonatina hotu sukita hontu natayo.
sampatiho tuja pito bahwa tuloko raja bahwa tudamiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumodikwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumodikwa cirang rakantu mendiang alvina angeli mendiang cahjihyo mendiang ida gunawan mendiang ciaongji mendiang oh chua mendiang liu fukyen akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumodikwa cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumodikwa cirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumodikwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumodikwa cirang rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Aku bersujud. Ara Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavata Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Buddhaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo
sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.